Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda kelas 7, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Bunda Tri Sumarsi. Nah, pada materi kali ini, sebelum kita memulai, yuk kita lihat beberapa gambar berikut. Yang pertama adalah, pernahkah kalian melihat aspal di jalan yang retak? Atau mungkin gambar yang kedua, ya, sambungan dari rel kereta api yang memiliki celah. Atau mungkin gambar yang ketiga, ya, pemasangan kaca yang dibuat ada celahnya juga. Nah, atau mungkin gambar keempat, pastinya kalian sering lihat, ya, kabel dari listrik ataupun telepon yang dipasang renggang atau melengkung, ya. Kenapa ya semua ini terjadi? Nah, semua ini terjadi untuk meminimalisir, ya, efek yang disebut sebagai pemuaian. Pemuaian ini adalah peningkatan ukuran suatu benda yang terjadi karena kenaikan suhu suatu zat. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat padat kita sebut sebagai Massenbrook. Nah, bagian-bagian dari Massenbrook ini seperti terlihat pada gambar, ada yang disebut sebagai batang logam, skru pengatur, penunjuk, dan juga pembakar spiritus. Nah, alat ini fungsinya untuk apa sih? Ya, alat ini dapat menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika dipanaskan. Nah, pemuaian dari suatu benda ini tergantung dari jenis zatnya. Zat yang berbeda akan memberikan efek pemuaian yang berbeda pula. Kemudian, pemuaian sebanding dengan kenaikan suhu. Semakin besar suhunya, maka pemuaiannya juga akan semakin bertambah besar. Nah, pemuaian juga ditentukan oleh yang disebut koefisien muai panjang. Nah, pemuaian ada 3 jenis. Yang pertama adalah muai panjang, yang kedua adalah muai luas, dan yang ketiga adalah muai volume. Muai panjang terjadi pada benda bidang datar, ya, atau benda yang memiliki panjang, misal kawat, gitu ya. Nah, untuk muai panjang ini perumusannya adalah P2 sama dengan P1 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Nah, sebenarnya P, alfa, dan juga delta T ini hanya simbol ya, yang fungsinya untuk mempermudah kalian dalam menghitung berapa nilai dari pertambahan panjangnya. Nah, P1 ini adalah panjang awal dan P2 adalah panjang akhir, di mana panjang memiliki satuan yang kita sudah pernah bahas pada materi dalam kompetensi dasar yang pertama atau bab pertama, yaitu satuan panjang adalah meter untuk satuan internasionalnya. Atau bisa juga kalian menggunakan satuan sentimeter. Nah, simbol ini kita katakan sebagai alfa, yaitu koefisien muai panjang. Nah, kemudian segitiga ini dibaca sebagai delta T, yaitu perubahan suhu, atau selisih antara suhu pertama sebelum benda itu dipanaskan dan juga suhu kedua atau suhu akhir setelah benda tersebut dipanaskan. Nah, untuk muai luas, yang berbeda dari muai panjang adalah di koefisiennya. Untuk muai luas, koefisiennya adalah 2 kali alfa, 2 kali koefisien muai panjang. Sedangkan untuk muai volume, koefisiennya adalah 3 kali dari koefisien muai panjang. Nah, kemudian langsung saja yuk kita melihat contoh soalnya ya. Misal Bunda punya contoh soal seperti ini. Sebuah pipa besi panjangnya 1 meter dengan suhu 25 derajat Celcius ya. Jika nilai alfa atau koefisien muai panjang dari besi tersebut adalah 0,000012 per derajat Celcius, maka panjang pipa besi pada suhu 50 derajat Celcius adalah berapa? Misal yang Bunda minta adalah dalam satuan sentimeter. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat ya. Oke, Bunda pakai warna merah untuk mempermudah ya. Yang pertama, kalau ada soal, upayakan kita tulis diketahuinya, ya.
Oke. Nah, pertama kita tulis diketahuinya dulu. Oke. Nah, yang diketahui apa? Satu-satu ya, baca. Sebuah pipa besi panjangnya 1 meter. Berarti ini adalah panjang awal. Kita sebut sebagai P1. 1 meter. Karena yang diminta nanti adalah dalam satuan sentimeter, maka ini kita ubah ke dalam senti, yaitu 100 senti. Gitu ya. Kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Ini adalah suhu pertama. 25 ya. Langsung saja kita masuk ke sini dulu. Suhu akhirnya atau T2 adalah 50. Sehingga di sini kita akan peroleh delta T atau T2 dikurang T1 ya. Berapa? 50 kurang 25 yaitu 25 derajat Celcius. Nah, nilai alfanya adalah 0,000012 per derajat Celcius. Pertanyaannya, maka panjang pipa besi pada suhu 50 berarti panjang pipa besinya setelah dipanaskan yang kita katakan sebagai P2. Oke? Nah, dari rumus ini, ya kita tulis dulu rumusnya. Jawab. Nah, rumusnya kita tulis dulu, biar kalian lebih ingat. P2 sama dengan P1 kali 1 tambah alfa kali delta T. Ya. Nah, kita masukkan P1-nya tadi 100, gitu ya. Nah, kemudian 1 tambah alfanya tadi 0,000012 gitu ya. Dikali, ini titik ini artinya kali ya. Delta T-nya adalah 25. Oke. Sama dengan 100 kali 1 tambah. Nah, ini kaliin dulu ya. 0,000012 kali 25. Ini kalian sebenarnya tinggal ngaliin gini doang nih. 12 kali 25 gitu ya. Berapa ya? 2 kali 5, 01. 5 tambah 1, 6. Ini 4, ini 2. Berarti di sini 0, 1, 300 gitu ya. Karena di sini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan tadi kalian kurang 4 angka ya. Berarti di sini kita harus ambil dari belakang. Ini 1, 2, 3. Nih ya, tadi kita ambil hanya 12 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk kita tarik 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini tambahin 0. Nah, ya. Kenapa harus ditambahkan 0? Karena tadi kita pakainya adalah angka belakangnya aja 12. Nah, sehingga nanti di sini 0,0003 gitu ya. Nah, kemudian 1 ditambah 0,0003 berapa? Ya udah 1,0003. Nah, ketika kita kalikan dengan 100, maka ya hasilnya akan menjadi 100,03. Tadi apa satuannya? Sentimeter. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini adalah contoh soal kita. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Ups, sebentar ya. Bunda belum hapus. Oke, ini sudah. Bunda hapus dulu ya. Oke, sip. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk penerapan dari pemuaian ini ya, seperti yang tadi di awal ya, untuk kalian setelah mempelajari materi pemuaian ini diharapkan kalian bisa nih menjelaskan kenapa sih aspal ini retak ya. Nah, ini terjadi karena adanya pemuaian panas ya. Karena terkena panas, maka aspal ini memuai ya. Sehingga karena aspal ini adalah benda padat, jika sudah tidak dapat bertambah lagi ukurannya,
Jika sudah tidak bisa bertambah lagi ruangnya, maka dia akan pecah gitu ya. Nah, kemudian celah pada sambungan kaca ini dibuat ya agar kaca tersebut tidak pecah saat terjadi pemuaian. Nah, rel kereta juga sama ya, sambungannya ini diberi celah agar pada saat nantinya terjadi pemuaian tidak menyebabkan rel kereta ini melengkung. Kebayang ya, kereta itu kan menampung banyak penumpang. Ya, kalau keretanya tersebut berjalan di atas rel yang melengkung, nah keretanya nanti jadi anjlok ya. Nah, kalau anjlok, nah nanti kan bisa merugikan semua pihak. Nah, berikutnya adalah kawat listrik atau telepon dipasang kendur melengkung gitu ya. Tidak lurus, tidak kencang agar pada saat malam hari ya kawat ini tidak menyusut karena dingin. Nah, memangnya kalau kawatnya menyusut kenapa, Bun? Ya, kalau dipasangnya tidak kendur ya, kemudian malam hari kawatnya menyusut, nah kawatnya nanti bisa putus. Nah, kalau kawat listriknya putus, nanti rumah kalian bisa gelap ya karena listriknya padam. Nah, penerapan dari pemuaian yang berikutnya ini adalah keping bimetal. Apa itu keping bimetal? Kepingan logam yang terdiri dari dua jenis logam, ya, misalnya adalah logam A dan juga logam B. Nah, jika dipanaskan, logam ini akan membengkok ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Sedangkan jika didinginkan akan kebalikannya. Ya, supaya tidak bingung, kalian ambil aja satu dulu nih ya. Kalau dipanaskan, dia akan membengkok ke arah yang koefisiennya lebih kecil ya. Jadi kalau ada dua gambar ini sengaja dibuat berbeda ya. Yang logam pertama misalnya Bunda beri warna orange nih ya, coklat orange. Yang gambar logam kedua misalnya Bunda beri garis-garis ya. Berarti kalau dari gambar ini, koefisien muai panjang logam yang ini ya, yang Bunda tunjukkan ini, nilainya lebih kecil dibandingkan dengan logam yang kedua yang garis-garis gitu ya. Nah, contohnya misal Bunda punya data sebagai berikut. Logamnya ada aluminium dengan koefisien muai panjang sekian, kuningan, besi, dan juga tembaga ya. Nah, kemudian diminta nih pernyataan yang benar yang mana? Apakah yang nomor 1? Ya, gambarnya nih ketika dipanaskan, apakah keping bimetal ini akan melengkung ke arah besi? Nah, kita lihat yuk. Besi koefisien muainya belakangnya 12 ya, untuk kuningan 19. Nah, karena besi nilai koefisien muai panjangnya lebih kecil, maka benar kalau nanti membengkoknya ke arah besi, gitu ya. Jadi yang ini benar. Oke, ini benar. Nah, kemudian yang nomor 2, kuningan dengan tembaga. Apakah benar melengkungnya ke arah tembaga? Apakah benar berarti tembaga koefisien muai panjangnya lebih kecil dibanding kuningan? Nah, ini benar ya. Tembaga belakangnya 0,000017, sedangkan kuningan 19. Nah, kemudian aluminium dan besi. Apakah koefisien muai aluminium lebih kecil dibandingkan dengan besi? Oh, tidak, gitu ya. Berarti ini salah. Nah, yang terakhir, apakah koefisien muai aluminium lebih kecil dibandingkan dengan kuningan? Oh, tidak juga, ya. Berarti pernyataan yang benar hanya nomor 1 dan juga nomor 2, gitu ya. Baik, anak-anak, kita lanjut. Berikutnya ya, setelah tadi Bunda sudah sampaikan materinya ya, maka Bunda harap kalian dapat menyelesaikan dua nomor ini ya. Nomor 1 adalah batang tembaga sepanjang 50 cm memiliki suhu awal 27 derajat Celcius dengan koefisien muai panjang tembaganya adalah sekian, maka panjang tembaga pada suhu sekian adalah berapa? Nah, ini berarti kalian harus menggunakan perumusan yang
Nah, ini yang muai panjang seperti contoh ini ya. Tadi sudah Bunda jelaskan ya, Nak ya. Nah, kemudian soal yang kedua, maaf, soal nomor 2 ya. Ini adalah soal tentang logam bimetal ya. Ada gambarnya, kemudian datanya, gambar yang tepat yang mana gitu ya. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, nomor 4, atau mungkin 1 dan 2, 3 dan 4 ya. Nah, silahkan kalian cek mana yang tepat. Oke. Nah, soal ini tolong dikerjakan di buku tulis kalian, pakai cara gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah, kalian upload ke link yang Bunda berikan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa tetap selalu jaga diri dengan membatasi diri, menggunakan masker, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan yang terakhir selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir ya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.